pinter ya. Pinter makannya. Nying, nying. Sumi! Iya, Bu. Ya, Bu. Dasar nggak tahu diri ya kamu ya. Kamu nggak suka sama baju yang saya kasih? Saya suka kok, Bu. Tapi nggak mau kamu pakai kan? Nyesel tau nggak sih saya ngasih kamu tuh? Bu, bukan gitu, Bu. Maksudnya, Bu. Alah, udahlah. Gak usah kebanyakan alasan. Bulan ini gaji kamu saya potong. Ya anggap aja itu uang ganti rugi karena kamu sudah menyanyiakan baju yang saya kasih. Bu, jangan, Bu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi selamanya. Mbak, apa Mbak pernah nggak sengaja nyakitin hati dia? Makanya dia marah terus fitnah Mbak. Enggak pernah, Mbak. Tapi mungkin karena saya sering dipuji sama Pak Arman, dia jadi iri. Dan fitnah itu terus-terusan Mbak terima? Awalnya saya kira fitnah itu cuma sampai di kejadian baju aja. Tapi ternyata makin lama makin parah, Mbak. Iya. Sebentar dulu ya, Nak ya. Saya bikinin susu dulu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, sayang. Kali ini Bu Ratih pasti bakal marah besar. Aja sih kamu ini. Bu, saya tadi habis dari dapur, Bu, bikin susu buat Dede. Jangan bohong kamu. Saya dapat kiriman video dari Mina kamu tinggalin Nala sendirian nangis kejer. Tega kamu ya? Oh, ini yang dibilang sama suami saya kalau babysitternya keibuan. Iya. Saya izin bawa Nala keluar ya, Bu ya. Gak usah. Yang ada anak saya makin nangis. Minggir, biar saya aja sendiri. Awas kamu. Gak puas-puasnya ya dia jahatin kamu. Iya, Mbak. Waktu gajian pertama, saya kaget. Gaji saya langsung dipotong sama dia. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Uangnya jadi bisa dikirim buat ibu di kampung. Sekalian buat bayar sekolah adik-adik aku. Mbak, itu kan uang saya kok. Mbak ambil. Ini 10% jatah buat aku. Mbak, jangan dong, Mbak. Itu uang buat ibu saya di kampung, Mbak. Ya masa kamu nggak ngerti sih? Kalau masuk kerja itu harus ada duit masuk. Kamu nggak inget siapa yang masukin kamu kerja di sini? Tapi Mbak nggak ngomong dari awal loh, Mbak. Udah, kamu nggak usah banyak protes. Kalau bukan karena aku, kamu masih kerja di kebon.
Mbak tolong balikin Mbak itu uangnya buat ibu saya. Apaan sih? Ibu saya lagi sakit Mbak di kampung Mbak. Bukan urusan aku. Balikin Mbak. Ada apa ini? Dorong-dorongan. Nggak ada apa-apa Pak. Ya udah ya. Bapak nggak mau kalian berdua ribut-ribut ya. Baik Pak. Mbak kenapa nggak terus terang saja sama Pak Arman? Siapa tahu loh, kalau Mbak jujur, kan mungkin aja Pak Arman belain Mbak. Saya nggak berani, Mbak. Tapi Mbak, merampas gaji orang itu udah salah satu bentuk kejahatan. Saya nggak mau ribut sama Mbak Minah. Setelah saya pikir-pikir, ya udahlah, kehilangan 10% nggak apa-apa. Asal nggak harus berantem sama dia. Aduh Mbak, tapi 10% itu gede loh. Iya Mbak, saya tahu. Tapi mau gimana lagi? Terus, setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi? Fitnahnya tambah parah Mbak. Ih, berisik banget sih tuh Bay. Bisa banget diem, ganggu orang nonton aja. Sumi, cepetan dong bikin makanannya. Si Nala udah nangis-nangis tuh dari tadi. Iya Mbak, ini aku lagi proses bikin buburnya loh. Ih, gak bisa banget lihat orang nyantai ya Teh. Ganggu banget dari tadi. Iya sayang. Ini sayang. Udah ya? Sumi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu ngapain lagi tuh Nala sampai nangis kayak gini? Bu tadi saya cuma bikin makanan buat Nala Bu. Bikin makanan doang, kenapa Nala bisa sampai nangis begini? Saya juga nggak tahu loh Bu, kok Nala sampai nangis kayak gini ya Bu. Sayang. Ini mama sayang. Sayang. Yuk, cukup. Bener-bener kamu ya? Kenapa sih ngurus anak kecil aja nggak becus? Setiap Nala sama kamu itu selalu nangis. Emang nggak bener kamu tuh. Aku menangis sendiri di sini, mengingat Belakangan, saya baru tahu Mbak, ternyata semua ini ulah Mbak Minah. jauh darimu. Tapi waktu itu saya nggak punya bukti apa-apa buat nuduh dia. Jadi tetap Mbak yang disalahkan. Iya Mbak, soalnya Bu Ratih taunya saya yang jaga Dek Nala. Terus, setelah kejadian itu, apa yang terjadi sama Mbak? Saya disiksa sama Bu Ratih, Mbak. Disiksa gimana Mbak? Malam itu Nala rewel. Kamu kenapa nggak mau bobo sih sayangku? Ayo dong bobo dong. Bobo ya. Sayang. Kok lebam-lebam gini? Hah? Ini bekas cubitan. Kurang ajar. Kerjaan Sumi nih pasti. Sum,
Bentar ya sayang. Bentar ya sayang. Oh sayang. Duduk sana dulu sayang. Bentar ya nak ya. Bentar ya mama tinggal bentar. Sumi! Sum! Mana sih? Sumi! Iya Bu. Kamu apain anak saya? Tangannya lebam-lebam loh. Kamu cubit kan pasti? Enggak Bu, saya nggak pernah nyubit Denala Bu. Dengar ya Sumi. Kamu tahu nggak rasa sakitnya anak kecil yang kamu cubit sampai lebam? Bu, Sekarang kamu harus rasain sakitnya. mau ngapain Bu? Bu, jangan! Mbak disetrika. Iya Mbak. Saya nggak nyangka ternyata saya diperlakukan seperti ini. Padahal saya nggak pernah nyakitin Dek Nala. Terus pelaku sebenarnya itu siapa, Mbak? Waktu itu saya nggak tahu Mbak. Tapi belakangan ketahuan. Ternyata Minah pelakunya. Gara-gara kejadian itu, saya malah hampir dilaporin ke polisi, Mbak. Lihat ini, hah? Anak saya lebam-lebam. Kamu apain dia? Kamu harus tanggung jawab ya. Kejadian itu bikin Pak Arman sama Bu Ratih ribut hebat. Atau enggak saya bakal jeblosin kamu ke penjara. Apa ini, Ma? Lihat nih bekas lebamnya. Ini mama yakin banget ini bekas cubitan Sumi. Sumi, ini tangan kamu kenapa? Mama yang setrika. Semua masalah ini jangan sampai lapor ke polisi. Gimana sih Pak? Ini udah gak bisa dibiarin. Ini gak bisa dimaafin yang kayak gini-gini. Yang Mama lakukan ini juga kriminal. Kalau Mama lapor Sumi, Mama juga bakalan kena. Bapak minta kamu jujur. Apakah kamu mencubit Nala? Saya berani sumpah Pak. Bukan saya pelakunya. Saya nggak pernah nyubit Denala Pak. Oke, Bapak percaya sama kamu. Tapi Bapak minta sama kamu minta maaf sama Bu Ratih. Biar masalah ini semua selesai. Dan kamu harus janji, jaga Nala jauh lebih baik. Bu maafin saya Bu. Saya janji hal seperti ini nggak akan keulang lagi Bu.